Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian penyebab channel dan juga video tidak muncul di pencarian YouTube. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share supaya aku semakin semangat bikin video yang lebih banyak lagi. Oke, jadi aku buat video ini karena udah banyak banget yang nanyain ke aku, baik via di Instagram ataupun di komen YouTube gitu kan. Kak, kenapa sih aku habis upload video terus aku cari videonya pakai HP lain, atau aku suruh temen aku, atau aku pakai HP orang tua terus nggak ketemu videonya, terus juga aku cari channel aku itu nggak ketemu di YouTube, itu kayak gimana, itu kenapa gitu kan. Nah, di sini aku mau sharing-sharing ke kalian, mau ngasih tahu gitu kan penyebabnya apa sih kalau channel kalian atau video kalian tuh nggak muncul di pencarian YouTube. Apakah itu suatu tanda yang bahaya atau yang kayak gimana gitu kan? Nggak perlu panik dulu, karena di sini aku bakal ngejelasin sedetail mungkin, dan juga ini aku refleksikan sama pengalaman aku. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Biasanya hal ini tuh sering banget dipertanyakan buat kalian YouTuber pemula atau buat kalian yang bener-bener kayak baru banget terjun di dunia YouTube dan mengharapkan gitu kan pada saat video kalian dicari atau mungkin channel kalian dicari itu muncul di pencarian, sehingga kan memudahkan orang untuk menonton. Karena apa? Biasanya kan kita kayak udah effort nih bikin video, terus juga ngeditnya segala macam, udah ngupload gitu kan, tapi pas dicari nggak ada, itu pasti kayak langsung kok nggak ada sih, kok nggak muncul. Karena kan kalau misalkan video kalian mudah dicari, otomatis kayak mudah juga untuk nonton kan, nambah views juga, nambah likes juga, kayak gitu. Yang aku mau tekankan di sini adalah banyak banget faktor yang menyebabkan channel atau video kalian nggak muncul di pencarian. Jadi nggak cuma kayak satu atau dua doang, tapi tuh kayak ada beberapa gitu loh, dan itu semua itu saling berkesinambungan. Alangkah lebih baiknya si penyebab yang nanti aku sebutin ini kalian perbaiki untuk kedepannya, dan semoga video kalian atau channel kalian itu bisa mudah ditemukan. Penyebab pertama video kalian tidak muncul di pencarian adalah karena video kalian itu baru aja diupload. Jadi jangan heran kalau misalkan pada saat kalian baru ngupload video, terus kalian cek nih pakai akun lain atau pakai handphone lain, atau kalian nyuruh teman atau saudara kalian buat ngecek video kalian, itu nggak muncul di pencarian. Wajar aja, karena kan YouTube juga butuh untuk peninjauan gitu loh, ini videonya tuh layak nggak sih untuk ditonton sama halayak luas gitu kan. Dan biasanya kalau misalkan terutama gitu ya buat kalian yang channel baru yang mungkin subscribernya masih sedikit, terus juga viewersnya masih sedikit, nah itu butuh waktu biasanya lebih dari 1 hari untuk bisa sampai si video kalian itu muncul di pencarian. Kalaupun muncul di pencarian itu biasanya nggak yang langsung di halaman pertama gitu loh, mungkin kayak di halaman ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Karena kan pastinya kalau yang di halaman pertama itu biasanya yang udah viewersnya banyak, atau mungkin yang kayak traffic di channel itu tuh banyak gitu loh. Tapi kalau untuk konten atau YouTuber baru gitu kan, biasanya butuh beberapa hari untuk bisa sampai videonya itu muncul di pencarian. Jadi nggak usah panik kalau misalkan video kalian baru diupload itu nggak muncul, dan itu hal yang wajar kok. Penyebab yang kedua kenapa video kalian itu tidak muncul di pencarian, yaitu karena jumlah views dari channel YouTube kalian itu masih sedikit. Biasanya kan kalau misalkan untuk YouTuber pemula gitu ya, kayak total keseluruhan viewers dari channel YouTube-nya itu masih dikit banget. Karena faktor yang penting juga gitu kan untuk meningkatkan potensi video kalian tuh muncul di pencarian, salah satunya adalah banyaknya viewers di channel YouTube kalian gitu. Nah, terus gimana kalian caranya supaya bisa meningkatkan hal itu? Aku biasanya tuh, kalian juga bisa ngikutin nih kayak gini, mungkin ini sering banget sih dilakuin sama YouTuber-YouTuber yang lain, yaitu caranya adalah kalian mengajak penonton untuk nge-subscribe channel kalian, terus juga ngajak untuk nge-share ke sosial medianya mereka, dan juga kalian sendiri nge-share ke media sosial yang lain. Karena ini aku alamin sendiri ya, pada saat dulu-dulu gitu kan, aku kayak sekedar coba bikin video aja tanpa ngajak untuk nge-subscribe, tanpa ngajak untuk share, terus akunya sendiri pun nggak nge-share, itu hasilnya tuh kayak segitu-segitu aja. Kayak video aku tuh sulit gitu loh dilakukan pencarian. Tapi setelah aku mencoba untuk ngajak orang untuk nge-subscribe, ngajak mereka untuk nge-share videonya aku ke medsos-medsos mereka yang lain, terus juga akunya sendiri pun nge-share ke Instagram aku, ke Twitter gitu kan, ke Facebook, itu hasilnya juga kelihatan banget loh kalau misalnya video aku tuh kayak lebih mudah untuk dicari kayak gitu. Jadi kalian jangan males untuk ngajak, jangan males untuk nge-share ya.
Penyebab yang ketiga, kalau video kalian tuh sulit ditemukan dalam pencarian YouTube karena jumlah likes dari video tersebut tuh masih sedikit. Jadi jangan heran kalau misalnya video kalian tuh nggak muncul di pencarian karena yang likesnya itu masih sedikit, dan itu mungkin akan kalah saing dengan video-video yang lebih relevan, yang hampir setara gitu kan sama kayak videonya kalian, tapi yang mungkin like-nya itu lebih banyak. Makanya biasanya channel-channel yang like-nya banyak itu atau video-videonya yang mereka yang like banyak itu bisa lebih mudah untuk ditemukan di kolom pencarian. Nah terus gimana Kak Adlina buat channel-channel baru gitu kan, ibaratnya subscriber juga masih sedikit. Nah tipsnya dari aku adalah kalian harus buat video yang berkualitas pastinya, dan yang paling penting harus relevan dengan judul video kalian. Jangan sampai yang tadinya kalian mengharapkan orang untuk nge-like malah jadinya dislike atau kayak tidak menyukai video kalian karena video yang kalian buat itu nggak sesuai sama judulnya. Jadi kalian juga bisa mengevaluasi dulu nih video yang udah kalian buat, kira-kira likes-nya itu dari makin hari dari satu video ke video lainnya itu makin meningkat atau enggak sih, kayak gitu. Jadi kalian bisa introspeksi dulu, bisa nanya dulu nih sama teman-teman terdekat, kira-kira apa yang kurang dari video kalian, supaya bisa memperhatikan juga tuh kualitas videonya kalian. Jadi nggak yang sekedar bikin, edit, upload tanpa tahu feedback itu seperti apa, kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kalian juga harus ngajak audiens atau penonton video kalian itu untuk like video kalian. Dan biasanya menurut aku agak ngefek sih, kayak aku kan juga kadang suka nyuruh gitu ya, jangan lupa buat like this video, kayak gitu kan. Itu bisa kalian omongin di awal maupun di akhir video. Penyebab yang keempat kenapa video kalian itu tidak muncul di pencarian YouTube, karena judul video yang kalian gunakan itu udah banyak banget orang yang pakai. Pastinya nih, terutama buat kalian yang mungkin channelnya masih baru gitu kan, itu akan kalah saing deh sama mereka-mereka yang subscriber udah banyak, terus juga yang viewers udah banyak. Jadi kalian usahain kayak sedikit mikir atau kayak sedikit modifikasi judul video kalian supaya nggak yang sama persis gitu loh sama video-video yang udah ada, karena itu otomatis banget video kalian tuh bakal kalah saing. Nah mungkin nih buat YouTuber pemula di bayangan aku gitu kan, kayak ya udahlah bikin aja nih judul seadanya yang sekiranya menggambarkan video yang kita buat. Nah tapi nggak bisa juga kayak gitu, kalian juga harus ngecek gitu loh sama video yang udah ada, yang sama, yang serupa gitu loh, yang setara sama video kalian. Kira-kira mereka tuh pakai judulnya apa ya, jangan sampai kalian nih yang tiba-tiba orang baru gitu kan bikin video yang udah banyak yang buat, sementara judulnya juga sama persis. Nah itu tuh bakal ngalahin banget rating dari video kalian. Jadi caranya adalah, biasanya kan kalau di kolom pencarian ya, aku contoh ini yang menurut aku kayak video aku boom gitu ya, cukup boom, itu pada saat aku buat video makeup tutorial tapi kayak cuma modal 25.000 gitu kalau nggak salah. Nanti aku tunjukin gambar di sini. Nah, kalau misalkan kalian cuma sekedar bikin tutorial makeup pemula natural, itu tuh udah ribuan kali orang yang bikin video kayak gitu. Nah, kalian tuh harus modifikasi kira-kira apa yang bikin unik gitu dari video kalian. Nah kayak misal aku sih emang temanya tentang video yang makeup yang natural gitu kan untuk pemula, tapi aku tambahin kayak cuma 25.000. Nah itu tuh akan semakin sedikit gitu loh saingannya. Kalian bisa coba-coba deh di kolom pencarian YouTube sebelum kalian menentukan judul dari video kalian. Misalkan kalian pengen bikin video bla 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 bla, nah itu kan biasanya akan ada kayak beberapa referensi gitu kan, kayak lanjutan video-video judul video yang udah ada. Nah kalian bisa cek tuh satu-satu mana yang sekiranya masih sedikit lah daya saingnya kayak gitu. Penyebab yang kelima kenapa video kalian itu tidak muncul di pencarian, karena minimnya penggunaan kata kunci atau tag pada video kalian. Nah mungkin nih buat kalian YouTuber pemula mikir kan kayak, yaudah yang penting aku udah buat video, aku udah ngedit, aku upload, kasih judul, kelar. Tapi nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian ngikutin caranya yang kayak gitu, itu pasti hasilnya juga ya enggak maksimal gitu loh, karena video kalian tuh akan minim banget untuk muncul di pencarian. Jadi jangan lupa untuk menambahkan tag atau kata kunci di videonya kalian, itu karena membantu banget. Semakin semakin relevansi video kalian dengan kata kunci, itu akan semakin mudah juga untuk dicarinya. Nah gimana sih Kak Adlina caranya untuk menentukan tag? Mungkin nanti aku akan bikin video terpisah gitu ya, khusus untuk cara-caranya untuk ngisi tag itu kayak apa.
Dan ini aku kasih sedikit tips gimana caranya aku untuk menambahkan tag di videonya aku. Biasanya tuh aku membayangkan diri aku tuh sebagai penonton. Kira-kira kalau penonton mau cari video yang aku buat ini, kata kuncinya apa ya? Itu tuh aku mikir juga loh sebenarnya untuk tag. Jadi nggak yang sekedar tulis aja segala macem apa gitu, semua ditulis padahal nggak relevan juga sama videonya, tuh salah juga, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tag itu harus yang relevan sama isi videonya. Terus juga terkadang aku itu nulis tag itu aku nanya sama suami aku, misalkan contoh deh, kamu misalkan kalau mau cari video aku yang ini, kira-kira ngetiknya bakal apa, kayak gitu. Jadi kita membayangkan audiens atau membayangkan penonton pada saat ingin mencari video kita terkait dengan topik yang kita mau buat, kayak gitu. Itu salah satu tips dari aku ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti kalau misalnya kalian mau, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku akan buat secara terpisah gimana caranya nambahin tag dan lain-lain. Penyebab keenam kenapa video kalian itu tidak muncul di pencarian YouTube, karena kalian tuh tidak menuliskan deskripsi video kalian dengan baik. Karena tuh ya, selain judul video pastinya, terus juga kualitas videonya, terus juga tag atau kata kunci, deskripsi itu memegang peran penting juga loh untuk meningkatkan pencarian video kalian. Caranya gimana Kak Dina? Kalau aku tuh biasanya ya, kalian jangan sekedar nulis di deskripsi kayak jangan lupa like, comment, dan share, terus kalian tulis sosmed kalian, sementara kalian tidak menjelaskan apa isi video kalian. Itu juga akan mempersulit YouTube untuk semakin memunculkan video kalian tuh di pencarian gitu. Jadi kalau bisa di kolom deskripsi itu mengandung judul video kalian, tapi kayak nulisnya soft aja, nggak usah yang to the point langsung persis plek sama. Jadi kayak dibikin cerita, dirangkai cerita kayak gitu, dan itu ngefek banget guys. Dan buat kalian yang mungkin berpikir, aduh Kak susah banget sih bikin kalimat-kalimat kayak gitu, jujur ya, aku juga sampai saat ini nggak yang termasuk bagus-bagus banget untuk bikin deskripsi. Kadang aku juga mentok gitu loh, aduh ini gimana ya cara ngejelasinnya. Tapi yang menurut aku gitu kan, daripada gak sama sekali, mendingan kalian coba aja, nanti bakal ke proses kayak seiring berjalannya waktu itu bakal berproses gitu. Intinya kalian tuh bisa karena terbiasa. Tapi kalau misalnya kalian gak pernah mau nyoba, ya gimana kalian mau tahu kemampuan menulis atau merangkai deskripsi kalian tuh seperti apa. Yap, itu dia tadi adalah penyebab-penyebab kenapa video atau channel YouTube kalian sulit ditemukan di pencarian YouTube. Jadi jangan panik dulu ya, dan harus berusaha dengan tips-tips yang tadi udah aku jelaskan. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat like this video, subscribe, dan komen, dan cek seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!